Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Ibu Trining Puspita Nesejatmiko, akan memberikan materi kimia untuk kelas 12 dengan judul Elektrokimia. Sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Reaksi redoks dapat berlangsung spontan atau dengan sendirinya, ataupun tidak spontan, perlu bantuan dari luar. Reaksi redoks spontan dapat menghasilkan energi listrik, sedangkan reaksi redoks tidak spontan memerlukan energi listrik. Ilmu kimia yang mempelajari aspek-aspek listrik pada reaksi kimia disebut elektrokimia. Sel elektrokimia yaitu sistem yang terdiri atas dua elektrode, yaitu katoda dan anoda. Berdasarkan hal tersebut, sel elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Apa itu sel volta? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan batu baterai dan aki sebagai sumber arus listrik. Mengapa batu baterai dan aki dapat menghasilkan arus listrik? Pada reaksi redoks terjadi perpindahan elektron. Ini seperti materi yang kita pelajari beberapa waktu lalu. Sedangkan arus listrik tidak lain adalah aliran elektron dalam rangkaian tertutup. Batu baterai dan aki merupakan rangkaian tertutup dan di dalamnya dapat terjadi reaksi redoks spontan, sehingga terjadi perpindahan atau aliran elektron dalam arus listrik. Jadi kalau ada arus listrik dalam rangkaian tertutup batu baterai dan aki, itu karena adanya aliran elektron. Ya. Jadi adanya aliran elektron mengakibatkan adanya arus listrik pada batu baterai dan aki. Sel volta adalah sel yang mengubah energi hasil reaksi kimia menjadi energi listrik. Jadi kalau energi kimia berubah menjadi energi listrik, itu yang kita pelajari dalam sel volta. Sel volta atau sel Galvani, jadi Galvani dan Volta ini adalah tokoh yang menemukan teori ini ya. Adalah sel elektrokimia yang dirancang untuk menjadikan suatu reaksi redoks spontan atau reaksi kimia. Jadi reaksi redoks spontan itu adalah reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik. Sel volta adalah sebuah alat yang dapat mengubah cairan kimia menjadi energi listrik. Alat ini dikenal dengan istilah sel elektrokimia. Jadi kalau alatnya namanya sel elektrokimia. Prinsip-prinsip sel volta atau sel Galvani. Di dalam sel volta, reaksi kimianya mengandung arus listrik dan terjadi reaksi spontan. B. Terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. C. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi dan bermuatan negatif. D. Pada katoda terjadi reaksi reduksi dan bermuatan positif. E. Elektron mengalir dari anoda menuju katoda. Konsep-konsep sel volta. Dalam larutan tersusun dari setengah sel anoda, muatannya negatif, reaksinya oksidasi. Setengah sel katoda, muatannya positif, terjadi reaksi reduksi. Yang kedua, arus elektron dari anoda menuju katoda. Biar kamu nggak lupa, ini E-nya saya kasih tanda merah, A-nya dikasih tanda merah juga, berarti ini vokal. Elektron arus terjadi dari anoda ke katoda. Nanti kita ketemu dengan jembatan garam yang fungsinya untuk menyeimbangkan ion-ion dalam larutan. Kemudian notasi sel yang harus kita tuliskan adalah reaksi oksidasi, jembatan garam, ini garis 2 gini ya, bisa miring, bisa lurus. Kemudian reaksi reduksi.
Tulisannya seperti ini, A dalam kurung S berarti dia fasenya padat ya, menjadi AX plus Aki. Misalnya A nya ini apa ya, ZNS logam seng menjadi ion seng, sengnya Zn2 plus gitu ya. Kemudian jembatan garam, ini reaksi reduksinya BY plus, berarti misalnya AG plus Aki, larutan perak menjadi B dalam kurung S berarti menjadi AG dalam kurung S berarti menjadi logam perak. Ini keterangannya, tanda garis 1 seperti ini potensial setengah sel, berarti ini setengah sel oksidasi. Yang kanan setengah sel reduksi. Kemudian garis 2 berarti potensial sambungan sel atau cell junction potential atau jembatan garam. Ada 2 jenis sel volta, yaitu yang pertama sel primer adalah sel volta yang tidak dapat diisi kembali bila daya arus listrik sudah habis. Contoh baterai, sel kering karbon. Ini kalian sering lihat ya, baterai yang di dalamnya ada karbon. Kalau kita kupas, di luarnya dibungkus oleh logam seng. Kemudian yang kedua, sel sekunder adalah sel volta yang dapat diisi kembali bila daya arus listrik sudah habis. Contohnya sel aki timbal atau baterai litium. Nah, ini teknologi masa depan ya. Suatu saat nanti kita hampir semua rumah menggunakan sel volta sekunder ya. Jadi kalau arusnya sudah habis, nanti kita bisa isi kembali. Contoh rangkaian sel volta. Nanti kita akan sering menemukan soal seperti ini, gitu ya, untuk materi sel volta. Ini ada 2 macam tabung reaksi. Tabung reaksi yang pertama diisi larutan ZnSO4. ZnSO4 dalam larutan ini akan terurai menjadi ion Zn2+ ditambah SO4 2-. Kemudian dimasuki elektroda. Elektrodanya siapa? Elektrodanya Zn, logam Zn. Kemudian ini ada jembatan garam. Nah, jembatan garamnya itu pipa U terbalik ya. Pipa U terbalik. Ini ada ion K+, diisi ion K+ dan ion SO4 2-. Jadi ion K2SO4 yang ada dalam jembatan garam ini. Kemudian yang satunya diisi larutan CuSO4, dia akan terion menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Elektroda yang digunakan adalah tembaga ya. Elektroda yang digunakan adalah tembaga. Ini ada tanda panah, ini menunjukkan aliran elektron. Aliran elektron dari anoda, ini, anoda itu reaksi oksidasi ya, menuju ke katoda, reaksinya reduksi. Dan ini adalah voltmeter. Ini nanti ada angkanya. Nanti arus listrik yang digunakan pada percobaan ini berapa jumlahnya, gitu ya. Keterangannya, dalam rangkaian tersebut logam seng dicelupkan dalam larutan ZnSO4 ya, logam seng dicelupkan dalam larutan ZnSO4. Ini logam seng sebagai elektrodanya. Larutan ZnSO4 mengandung ion Zn2+. Kemudian logam Cu dicelupkan dalam larutan CuSO4. Ini logam Cu dicelupkan ke dalam larutan CuSO4 yang mengandung ion Cu2+. Logam seng akan semakin keropos. Nanti dalam prakteknya kita akan melihat logam sengnya itu nanti akan jadi keropos dan disertai pelepasan elektron. Kalau pelepasan elektron berarti dia reaksinya oksidasi. Reaksi oksidasi menjadi ZnS, logam Zn terion menjadi Zn2+ Aki ditambah 2E. Jadi
logam Zn mengalami reaksi oksidasi dengan reaksi ZnS menghasilkan Zn2 plus Aki plus 2E. Bagaimana dengan larutan yang terisi oleh CuSO4 dan bagaimana nasibnya logam tembaga? Tadi kita sudah bahas logam Zn ini akan keropos gitu ya, dan akan melepaskan 2 elektron menuju ke tembaga ya. Elektron yang dilepaskan oleh logam seng mengalir melalui kawat penghantar menuju tembaga. Selanjutnya diterima oleh ion Cu2+ yang kemudian mengendap sebagai logam tembaga. Berarti dalam gelas kimia yang berisi ion Cu2+ dan SO4 nanti kita akan melihat endapan dari logam tembaga. Reaksinya terjadi reaksi reduksi ya. Jadi pada tabung reaksi yang sebelah kanan terjadi reaksi reduksi, Cu2+ ditambah 2E menghasilkan CuS, menghasilkan logam Cu. Ini Cu2+ berarti larutan. Larutan Cu2+ ditambah 2 elektron, dia akan menghasilkan logam tembaga. Selama reaksi dalam rangkaian tersebut berlangsung, aliran elektron atau arus listrik terus terjadi dari anoda muatannya negatif menuju ke katoda muatannya positif. Berarti arus listrik yang terjadi dalam rangkaian ini karena terjadi aliran elektron. Itu ya, aliran elektron menyebabkan dia bereaksi oksidasi, menyebabkan dia menjadi reaksi reduksi. Dari rangkaian tadi ada pertanyaan, pada logam yang mana terjadi reaksi reduksi dan pada logam yang mana terjadi reaksi oksidasi. Elektroda, tempat terjadinya oksidasi, disebut anoda, atau saya biasa menyingkat jadi anoda oksidasi biar tidak tertukar ya. Sedangkan elektroda, tempat terjadinya reaksi reduksi, disebut dengan katoda atau disingkat dengan karet, katoda reduksi. Pada logam yang terjadi reaksi reduksi adalah tembaga atau Cu. Jadi tembaga ini elektroda yang berfungsi sebagai katoda. Sedangkan logam yang terjadi reaksi oksidasi adalah seng. Berarti seng adalah elektroda yang berfungsi sebagai anoda. Maka notasi sel di atas dapat ditulis reaksi oksidasi, jembatan garam, kemudian reaksi reduksi. Maka reaksinya menjadi ZnS, logam Zn menjadi, tanda garis 1 ya, Zn2+. Kemudian ini berarti larutan Zn. Kemudian jembatan garam Cu2+, larutan Cu menjadi garis 1 CuS atau logam tembaga. Dalam materi sel volta kita akan belajar istilah potensial elektroda standar, lambangnya E0. Potensial elektroda menunjukkan kecenderungan suatu elektroda akan lebih mudah tereduksi atau teroksidasi. Potensial elektroda yang diukur pada keadaan standar yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer atau 1 atm dan pada konsentrasi ion-ion 1 m. Dinamakan potensial elektroda standar atau lambangnya E0. Elektroda standar yang digunakan adalah elektroda hidrogen. Elektroda yang lebih mudah tereduksi daripada elektroda hidrogen diberi harga E0 positif. Jadi E0 itu ada yang harganya positif, sedangkan elektroda yang lebih mudah teroksidasi daripada elektroda hidrogen diberi harga E0 negatif. Jadi nanti E0 potensial elektroda standar ini ada harganya, ada angkanya, positif atau negatif. Ini beberapa contoh harga potensial reduksi standar.
Kenapa reduksi? Kok tadi potensial elektroda? Ya, ini istilah yang lain ya. Ini karena reaksi yang ada di sini adalah reaksi reduksi. Ini Li plus menjadi Li, atau Li plus ditambah E menjadi Li. Harga E0-nya sama dengan min 3,04. Ini harga potensial reduksi standar atau harga E0-nya. Gitu ya. Ini kenapa kok dikasih nama reduksi? Karena ini reaksinya reaksi reduksi. Ini semuanya reaksi reduksi. Kalau dalam satu reaksi kimia, elektron ada di sebelah kiri, ini disebut dengan reaksi reduksi. Ini elektronnya semuanya ada di sebelah kiri. Dan logam-logam ini semuanya mempunyai harga E0 masing-masing. Ini saya hanya mencontohkan 5 macam saja. Potensial reduksi standar berkaitan dengan reaksi reduksi. Seperti kalian lihat tadi reaksinya reaksi reduksi ya. Sehingga besarnya potensial elektroda standar atau E0 sama dengan potensial reduksinya. Sedangkan potensial oksidasi sama dengan potensial reduksi, hanya tandanya berlawanan. Jadi kalau ini ada istilah potensial reduksi, berarti ada potensial oksidasi. Ya, ada. Contohnya seperti ini. Ini Zn2 plus ditambah 2E menjadi Zn. Kalau Zn2 plus ini adalah larutan ya. Larutan Zn2 plus. Kemudian dia terreduksi ditambah 2E menghasilkan logam Zn. Maka E0-nya adalah min 0,76 volt. Maka kalau kita balik reaksinya menjadi reaksi oksidasi, maka E0-nya menjadi E0 oksidasi, potensial oksidasi. Menjadi E0 disebut dengan potensial oksidasi. Harganya berapa? Harganya sama dengan yang di atas ini, hanya tandanya menjadi plus. Ini min 0,74, yang sini plus 0,76 maksudnya ya. Ini menjadi plus 0,76 volt. Berdasarkan harga potensial elektroda standar atau E0, disusunlah deret volta. Ini ada deret volta ya. Deret volta dari logam-logam berikut ini. Ini ada Li, K, Ba, Sr, Ca, dan seterusnya. Sampai Ag, Pt, Au. Ini logam-logam ini ada soal yang memerlukan kita itu menghafal. Ada juga soal yang kita tidak perlu menghafal, tapi kita sudah tahu letak posisinya. Ini deret volta untuk apa? Untuk mengukur seberapa besar harga potensial reduksinya. Ini ya, jadi ada Li dengan Au, E0-nya itu lebih besar siapa? E0-nya itu lebih besar yang sebelah kanan ya. Nih, catatan, ini ada catatannya. Li sampai Pb mudah mengalami oksidasi. Li sampai Pb mudah mengalami oksidasi, berarti di sebelah kirinya H. Itu ya, atom-atom yang di sebelah kiri H ini mudah mengalami oksidasi. Umumnya bersifat reduktor. Reduktor berarti ini reaksinya reaksi oksidasi. Sedangkan Cu sampai Au, Cu sampai Au umumnya bersifat oksidator. Berarti dia mengalami reaksi reduksi. Logam yang berada di sebelah kiri logam lain dalam reaksinya akan mudah mengalami oksidasi. Misalnya K dengan Ca. Ya. K dengan Ca. Kalau ditanya, ini yang mengalami reaksi oksidasi yang siapa? K, kalium, atau kalsium. Ini logam yang berada di sebelah kiri logam lain. Nah, berarti ini kan kalium lebih di kiri dibanding kalsium. Namanya hampir sama ya. Kalau begitu, kalium ini akan mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan kalsium, Ca, akan mengalami reaksi reduksi.
Teorinya seperti itu. Logam yang berada di sebelah kiri logam lain dalam reaksinya akan lebih mudah mengalami oksidasi. Ini kalau kita nanti mengerjakan soal-soal yang ada hubungannya dengan deret volta. Ini deret volta ya. Ada cara mudah untuk menghafalkan deret volta. Jadi kita bikin jembatan keledai ya, agar mudah menghafalkan urutan dari deret volta tersebut. Ini caranya, lihat kanan. Banyak calon nabi manggil. Ali minta izin cari Feni. Cindy, Nina, coklat simpanan Prabu habis. Kerupuk hangus agak pahit. Au. Nah, cara menghafalkannya seperti itu. Berarti kalau lihat apa? LI. Kalau kanan K. Banyak BA. Calon CA. Nabi NA. Manggil MG. Ya. Ali AL. Minta MN. Izin ZN. Cari CR. Feni FE. Cindy CD. Nina NI. Coklat CO ini kobal. Simpanan SN ini stanum itu timah putih ya, SN. Prabu PB ini timah hitam. Habisnya ini H. Kemudian kerupuknya CU, tembaga. Hangus HG berarti raksa. Hidrargyrum ini raksa. Agak AG ini perak. Pahit PT ini platina. Au ini aurum atau emas. Ini cara menghafalkan deret volta, karena ada soal-soal yang kita itu harus hafal deret volta, ada juga yang tidak. Kemudian keterangan tentang deret volta, semakin ke kiri letak suatu atom dalam deret volta, harga E0-nya semakin kecil. Sehingga sifat oksidatornya semakin lemah. Kalau sifat oksidatornya semakin lemah, berarti dia sifat reduktornya semakin kuat. Dengan kata lain, semakin ke kiri, semakin sukar tereduksi. Semakin sukar tereduksi berarti reaksinya oksidasi, gitu ya. Akan tetapi semakin mudah teroksidasi. Oleh karena itu, suatu logam dalam deret volta tidak mampu mereduksi ion-ion di sebelah kirinya. Ini kalau lihat kanan banyak calon nabi manggil, ini berarti yang paling kiri adalah LI. Ini ya. Ini baris yang pertama ini, yang paling kiri LI, yang paling kanan MG. Berarti LI ini lebih mudah melakukan reaksi oksidasi, atau E0-nya dia lebih kecil. Dibanding MG. Kalau yang baris terakhir CU dengan AU, lebih banyak mana? E0-nya lebih besar AU, karena semakin ke kanan reaksinya semakin bersifat reaksi reduksi, E0-nya semakin besar, gitu ya. Semakin ke kanan E0-nya semakin besar. Jadi kata kuncinya ini. Suatu logam dalam deret volta tidak mampu mereduksi ion-ion yang di sebelah kirinya. Ya, tidak mampu mereduksi ion-ion yang di sebelah kirinya, mampunya dia mengoksidasi. Seperti itu. Sekarang kita belajar tentang potensial sel atau E-sel. Kalau yang tadi kita belajar tentang potensial elektroda standar atau potensial reduksi standar. Ditulis E0. Sekarang kita belajar E-sel atau potensial sel. Perbedaan potensial dari kedua elektroda, yaitu katoda dan anoda, disebut beda potensial atau potensial sel standar yang diberi lambang E-sel. Jadi E-sel itu adalah perbedaan potensial dari katoda dan anoda. Gitu ya. Kita punya rumus E-sel adalah E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. E0 reduksi disebut apa?
disebut katoda. Yang melakukan reaksi reduksi itu adanya di katoda karet, katoda reduksi. Kemudian dikurangi enol oksidasi. Yang bisa melakukan oksidasi yaitu di anoda, anoda oksidasi. Jadi kalau ditanya enol selnya berapa, berarti kita harus tahu siapa katodanya, siapa anodanya, biar perhitungannya tidak terbalik. Reaksi sel dapat berlangsung apabila harga E0 sel positif. Jadi harga E0 sel itu bisa positif, harga E0 selnya bisa negatif. Kalau E0 selnya negatif, berarti reaksi redoks itu tidak dapat berlangsung. Cirinya reaksi berlangsung dan tidak berlangsung itu gimana, Bu? Nah, kalau reaksinya berlangsung, berarti seperti tadi, sengnya, kita tadi pas lihat ada percobaan, contoh percobaan ya, itu E0 selnya positif. Kenapa? Karena ada terjadi perubahan, yaitu sengnya keropos seperti itu ya, atau ada gas, atau ada gelembung gas, atau ada endapan, itu berarti reaksinya berlangsung, reaksi redoksnya berlangsung. Kalau tidak berlangsung gimana? Ya tidak terjadi perubahan apa-apa, tetap aja seperti itu sampai besoknya juga reaksinya tidak terjadi apa-apa, berarti itu E0 selnya negatif. Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Hari ini kita cukup di sini dulu, bersambung ke latihan soal sel volta yang sangat variatif dan cukup banyak. Dan ingat anak-anak, Nelson Mandela pernah mengatakan pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Maka rajin-rajin belajar ya, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.